Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang buat kawan-kawan yang udah mampir di channel Ngobor ini, channel ngobrol horor yang biasanya nggak horor-horor banget. Dan di sini masih ada Bro Ayung, sama ada Mi juga di sini. Tadi Bro Ayung udah duluan makan mie, nanti giliran Bro Ayung cerita. Ya minta izin ya, gue minta izin buat sambil makan mie kayak gitu, Bro. Oke. Ya, terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru datang di channel Ngobor ini ya. Yang jelas ini adalah channel biasa aja gitu. Yang enggak horor-horor banget, pokoknya intinya kayak gitu. Nah, waktu dan tempat langsung buat Bro Ayung karena gue minta izin makan mie dulu gitu, Bro. Lu udah duluan gitu kan, Bro. Silakan Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih buat kawan-kawan di rumah, maaf ya. Nggak nawarin. Udah. Ya, makasih buat Riam atas waktu dan tempatnya. Terima kasih tadi juga atas mie-nya. Aku udah kenyang duluan. Iya, tadi ini apa namanya? Beliau masih ngedit lapak horor sih. Iya, jadi ini enggak, itu lagi ngedit Nilas Luhur. Oh gitu. Ini mic-nya gue taruh sini dulu, ntar suaranya takutnya ngeganggu. Seruput gitu ya. Iya, seruput-seruputnya nanti kan bikin time. Ya, terima kasih. Tak ulangi lagi buat Mas Riam atas semuanya tadi. Dan aku mau nyapa teman-teman dulu, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan baik, selalu sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Jumpa lagi dengan kami, Mas Bi sama diriku tentunya dalam acara Ngobor, cerita horor yang nyatanya ngobrol horor. Yang horor banget. Iya, yang gak horor banget, tapi minyak masih panas, Bro, jadi gue taruh. Pengen horor gitu. Nanti aja, Bi, takut dirimu terluka. Oke. Terus kapan ceritanya? Iya ya. Ngomong terus dari tadi. Oke, tadi pembukaannya teman-teman tuh udah cukup gak sabar. Baik, ini adalah sebuah cerita dari Pak. Sebuah cerita apa sebuah kisah kali ini? Biasanya lu pakainya kisah. Iya, cerita dan sebuah kisah dari seorang kawan. Bukan, sebut saja namanya ini. Jadi apalin banget. Belenger apa enggak sih? Enggak belenger. Itu kan icon ya. Yang nyatanya emang kisah. Kalau enggak kisah ya cerita. Orang kan kita membacakan cerita ya. Itu ciri khas aja gitu. Jangan sampai hilang. Baik, ini adalah sebuah kisah dari Pak Yanto sama Bu Hartati. Ya, Pak Yanto yang mana nih, udah pernah ceritain belum? Belum, baru tapi lagi. Tapi mungkin pernah ada nama Yanto, tapi itu bukan yang lain. Ini beda orangnya. Beliau itu umurnya sekitar, yang suaminya itu 65 tahun, berarti Pak Yantonya. Kalau Bu Hartati ya sekitar 60 atau lebih sedikit lah begitu. Jadi mereka orang-orang biasa aja, biasa aja dalam artian bukan orang-orang yang ekonominya luar biasa. Bukan presiden, bukan wakil rakyat kayak gitu, bukan ya, orang apalagi biasa. Ketua partai. Ketua partai gitu enggak ya? Apalagi gambarnya dipajang di lampu merah yang enggak. Tapi mereka adalah seorang buruh tani biasa. Cuman ya ada tanah sepetak buat rumah kecil, rumah huni buat keluarganya. Dia memiliki 4 orang putra. Sebenarnya putra di dalamnya putra dan putri ya, Bi? Biasanya kalau putra cenderung gender sih, laki-laki sih. Gitu ya. Kalau di Indonesia ya. Tapi nek Jawa putranya pintar. Kalau mungkin kalau yang jamak itu anak ya. Anak ya. Anak itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Dia punya 4 orang putra dan putri. Namun mereka udah berkeluarga, udah bisa semua gitu. Jadi sekali aja menjambangi mereka silaturahmi sama orang tua. Jadi nih sawah, nggarap sawah orang gitu, cuman buat tambahan. Pak Yanto itu memelihara kambing di sisi rumah begitu. Ya nggak banyak, orang namanya udah tua begitulah. Cuman 20 ekor gitu. 25 malah. 25 malah. Iya, jadi itu disambi, kalau kata orang sini disambi. Jadi ada waktu luang, beliau nyari rumput, nyari apa buat makanan kambing begitu ya. Jadi kata mereka itu ya, di sisi lain warna kulit mereka kan karena terlalu akrab sama matahari begitu, Bi. Kelihatannya gelap, lebih keling dari tetangga-tetangganya gitu. Kalau misalnya lagi rapat paling keling ya udah pasti mereka banyak kan begitu. Rapat apa biasanya? Ya rapat itu pembagian sembako apa gitu kan rencananya gitu. Kayak di pedesaan gitu. Kalau selamatan juga paling kelihatan sendiri itu pasti Pak Yanto. Kalau nggak hadir juga kelihatan. Nah ini nggak bakal dibahas di situnya kenapa keling begitu ya, Bi.
Tapi ya tadi, menurut mereka seadanya begini, kita hidupnya begini udah alhamdulillah banget. Bersyukur bahagia itu dari rasa syukur, bukan dari yang wah-wah begitu, ya kan, kata Bu Hartati. Lah ya wong urip, katanya orang hidup, sing penting disyukuri. Kalau kita mau ngeliat ke atas terus ya enggak nyampe-nyampe, katanya. Kadang-kadang orang begini Mas, kita itu jadi orang gajinya kepala desa, bergaulnya sama Pak Camat, gajinya camat, udah jadi camat gajinya sama bupati, ya ora pol-pole lah, no pol-pole. Wis kaya ngene Bi, aku seneng banget begitu. Nah, suatu ketika ada ini Bi, ada saudaranya beliau, adik kandung sebenarnya. Itu namanya Haji Dani. Apa? Haji Dani. Ya kalau kenapa dibacain hajinya, karena biasanya di situasi masyarakat tertentu kan itu penting banget Bi. Status gitu. Status itu penting banget, dan mereka juga orang berada begitu terpandang. Adiknya Pak Hartanto. Adiknya Pak Yanto. Oh, Pak Yanto, ya Pak Yanto. Iya, namanya Haji Dani. Kurang fokus, baik aku geser sedikit. Nah, ini mereka itu dijambangi atau apa tadi ya, dapat tamu gitu, yaitu kadingaren. Walaupun tumben adingaren tumben, walaupun itu adik kandung sendiri, karena nyatanya meskipun lebaran juga, mereka memang kan di kota ya, banyakan di Jakarta begitu. Rumahnya kebanyakan suwung, tapi biasanya ditungguin sama orang, terus dibayar begitu Bi. Nah ini tumben-tumben banget habis lebaran ini tuh mampir ke sini. Kata Pak Hartanto atau Bu Tati tadi, biasanya mereka itu ya kalau lagi perlu-perlu banget begitu, biasanya lebaran juga paling banyak dilewatin ya rumahnya itu, walaupun kakak tertua begitu ya. Apa rumah iki kelihatannya kebun, dilewatin gitu aja, iya. Maksudnya enggak mampir, enggak silaturahim. Apa kelihatannya kebun, apa saking kecilnya rumah atau saking miripnya sama kebun begitu, kok nggak kelihatan. Nah ini kok kadingaren, tuntunan bahasanya itu, pakai mobil padahal dekat, sama istrinya itu datang ke rumah sore-sore itu lebih. Ya itu kan padahal senang, tapi ada apa ini kan begitu. Kadingaren akhirnya, Ji, assalamualaikum, dibuka pintunya. Itu sebelum dibuka aja dari dalam, mobilnya siapa gitu kan, di depan mobilnya siapa, mana Kang, kajine Kang, tumben ya Bu, ada apa tumben, ya sesuatu banget Bi. Pas dia buka pintu, Ji, monggo Ji masuk dalam Ji, kayaknya baiklah, datar banget Bi, di sini aja gitu kan, nggak mau masuk, di sini aja katanya, kayaknya baiklah kalau kata sini orang situ kayak gitu. Nah istrinya nimpalin, cuma nengok ke dalam begitu doang Bi, kayaknya sumuk ya Mas, begitu Bi, nyebelin banget. Itu dalam hati Bu Tati ada nyinyir terus kayak gitu, baru datang udah nyebelin gitu, apalagi lama. Ya wis, lagian di sini aja enak, digituin sama Bu Hartatinya begitu. Kita bersihin, ceprat itu rada keras Bi, pakai sulak apa ceprat itu di jagongan yang depan itu yang buat duduk dari bambu itu. Nah, ini ngebul Bu, ya ora, ngebulnya biasa kata si Bu Hartati begitu. Wis duduk ada apa ya tumben ya begitu. Kok jadi yang nyinyiran aku dia gitu. Jadi ngerasa sendiri astagfirullahaladzim. Jadi terpancing galak gitu. Iya, aku jadi kepancing galak. Akhirnya mereka duduk, bukan mereka sih, merekanya Pak Yanto sama adiknya Haji Dani. Kalau istrinya packaging banget, ayu, ini kipas begitu. Padahal angin banyak, dia nyebelin. Nah itu ada apa Ji? Tumben-tumbenan nopo gitu. Iki Mas, iki Kang, aku jadinya perlu sama jenengan gitu. Perlu aku apa ada sih? Perlu sama sampean. Iya, aku ada perlu sama sampean. Perlu apa? Ya seperti sampean tahu kan, aku itu banyakan di Jakarta. Kalau misalnya lebaran toh aku pulang. Itu pun ya kalau kadang-kadang juga nggak pulang. Ini rencananya tahun depan aku nggak pulang karena si anakku udah dapat orang sana, nggak mau, itu istrinya nggak mau pulang ke sini kan. Lalu apa hubungannya gitu kan? Ya aku bukannya menghina lo ya, daripada kakang di sini umpel-umpelan. Sorry banget, maaf banget. Itu mbak rumahku ditempatin, rumah gede, fasilitas apa aja ada. Itu Pak Yanto cuman menang Bi, nggak ngomong sih, cuman lagi mikir ceritanya, padahal udah nggak pengen sebenarnya. Itu
yang tadinya mau bikin minum, sapane Bu Artati udah masuk, udah ngelodot lagi keluar begini. Kayak, hah? Nawarin rumah gitu. Bener apa enggak begitu namanya. Perempuan kan memang begitu. Bener apa ora sing wingi-wingi wae anakku pengen nempatin rumah karena butuh aja. Katanya ini itulah malasannya banyak, tahu-tahu dikasih tetangga, digaji pula buat nempatin. Itu kok ini tumben banget gitu kan. Akhirnya udah ngomong lah, emang mau ditempatin gimana, aku suruh nempatin gimana. Nah ini kan kecil-kecil begini juga Ci, rumah saya sendiri, rumahku sendiri. Nah kalau ini nempatin punyamu, ini dikemanain gitu. Yo tolonglah Mas, sebisa-bisanya Mas. Pokoknya rumah itu ditempatin. Aku kayaknya lama ini nggak pulang ke sini begitu loh. Bro AC nyalain ya? Gerah habis makan mie ternyata. Iya. Nah itu ya yang kemarin nempatin gimana, katanya nggak mau lagi Mas, padahal tak gaji Mas. Ya ini sorry banget jenengan ya, nanti tak kasih juga, tak gaji. Keluar lagi Vi, digaji gitu kan. Oh iya gitu kan. Terus nggak jadi bikin minum dong, lama gitu. Lama terus Bu minum, ya baru dia masuk ke dalam. Iya kelalen. Kalau dengar kayak gitu, apa sih Bu, kata siapa namanya tadi, Pak Daninya, Haji Dani itu istrinya nyeletuk, dengar dibayar aja. Bu, begitu, Bu, apa sih itu? Halah, aku ke mobil dulu Pak, gitu ke mobil. Gini jalannya. Iya jalannya begitu, walaupun jangan dibayangin pakai apa namanya kebaya yang minting-minting gitu ya, enggak kayak orang kemarian, lebih ke gamis tapi apa ya, cerah banget lah yang jelas. Nah ini akhirnya minta berpikir Pak Yanto, nanti aku ngomong sama istri dulu. Kalau anak-anak mau udah dewasa, insya Allah apa aja keputusan saya diokein begitu. Tapi nanti tungguin istri keluar dulu, aku nggak bisa mutusin. Masa aku tinggal di sana, istri di sini. Tapi anak-anak gimana? Lah itu Kang, kalau anak-anak mau boyong ke sana semua juga nggak apa-apa, tapi kayaknya sepi, bukannya anak-anakmu udah keluar, udah pada mentah semua begitu. Iya sih, tapi sesekali mereka kan kesini, ya jangan kesini, kesono aja ke rumahku aja, kan enak. Kalau kesini, maaf loh ya, sekali lagi maafnya udah banyak banget di kamar satu begitu kan, tidurnya kasihan di depan TV dan yang di depan. Kalau di tempat itu kan kamar banyak, fasilitas dipakai semua. Iya, tak gaji, tak lebihin dikit. Tapi maaf ini bukan menghina loh kan. Maaf lagi ya. Iya, bukan menghina. Ya dan di rumahmu wong kaya aku lho, wedhuse melu sapa katanya. Bawa aja. Kambingnya ikut siapa? Lagi pula orang kaya aku itu biasa ubin begini, sandal dibawa masuk juga oke-oke aja. Kalau di tempatmu kan risih, aku dan ketoknya risih. Lagian itu buka pintunya aja nggak ngerti caranya gimana. Ya itu yang ditit begitu kan Bi. Kayaknya angel dan kayaknya susah aku di situ adaptasinya. Kang, apa sih yang nggak bisa diajarin, nggak bisa dipelajarin? Nanti tak ajarin semua. Kalau Kakang udah biasa, ya nyaman di situ. Water heater juga ada. Apa maning gue katanya gitu, water heater. Apa maning gue? Banyu panas sampai ora usah godok banyu, usah godok wedang, cur gue panas. Temenan anak kayak gue nih gitu, atau beneran ada kayak lo gitu? Lo translate dong, lo ngomongnya udah. Iya. Beneran ada air panas ini air panas. Pemanas air ada gitu. Pemanas air. Nggak usah gitu. masak air. Nggak usah masak air, udah bisa celuk langsung panas gitu. Oh bisa kayak gue ya Dan, bisa kayak gitu. Ya Sorry. Lah, tapi aku nggak pernah mandi air hangat. Ya situ kan orang kan ada sakitnya, siapa bisa sakit apa kan bisa pakai air panas, nggak usah repot-repot, enak ya Dan. Ono kolam-kolam ibu, kolam luas, situ kan pernah kesana, iya ya. Tapi aku tetap risih katanya, aku udah biasa sama rumput, sama tanah begini, sama telek ayam, terus di sono, aku kayaknya, aduh piye lah, Pak. Di dalam itu bawa ini air begitu, baru setengah begini dihordeng begini, Pak kayak gitu nyikut suaminya. Apa toh Bu? Ji, tadinya nyinyir Ji kayak gitu, biasa ya kan? Nah itu ya kan, yuk mau kan yuk. Mau apa ya katanya begitu, pura-pura nggak denger dari tadi padahal ngoping. Itu katanya ini maksudnya Masku itu ya manjenengan sama anak-anak syukur
mau tinggal di rumah saya. Tinggal di rumah gimana? Ini kan udah ada rumah. Tinggal rumahmu maksudnya? Iya, tinggal di sana nempatin. Pak, gimana Pak? Katanya langsung gimana aja. Sama melu-melu katanya nggak usah ikut-ikut perempuan gitu. Maksudnya gimana sih Ci? Saya sama suami anak-anak boyongan ke sana. Iya, aku kan mau lama. Nah, itu anakku kan nggak mau kesini. Jadi jenengan nempatin, nanti tak gaji juga, tak bayar. Bukannya ini menghina. Hitung-hitung rawatin. Begitu, yang penting bersih, rumah kerawat. Kalau rumah nggak ditempetin subung kan nanti rusak. Begitu. Akhirnya, piye Pak? Nah aku yes. Dan kalau misalnya ini kan audisi mesti begitu. Kok nggak ngomong kayak gitu doang, Bi. Kalau aku iya. Nah ini tinggal bapaknya itu angel Ji, memang orangnya angel dari dulu. Kalau kataku juga, situ kan dulu pernah nawarin kan, padahal enggak Bi. Tapi dia ngomongnya kayak gitu, nggak mau. Orang biasa katanya begitu. Nah ini ya kamu ngomong sendiri tuh sama masmu. Nah mas katanya kata Mbak aja gimana. Nah ini keputusannya Mbak apa? Aku yes, cuma nggak ngomong kayak gitu ya kan. Yo piye ya, tapi aku rumahnya petat pelitut tuh, ya alasannya begitu. Akhirnya ya tak anggap ya mau ya yuk, iya tak anggap mau ya yuk. Ngomongnya kedengeran Bi. Akhirnya itu singkat cerita itu dari kaca jendela istrinya kayak gitu doang ngomong pepet celapin celeng gelem ngapain mereka gitu. Ulangi bro. Ulangi. Nggak mau ini cuman apa yang mempraktekkan aja. Itu akhirnya mau mereka pembicaraan sama anak-anaknya. Anak-anaknya juga banyak yang gandul. Jadi artinya ya mereka juga punya harga diri. Apa kata orang nanti jelek-jelek rumah sendiri, nanti ada perabot yang rusak apa nanti dipaido katanya seperti itu. Nah bahkan Pak Yanto sendiri bertahan banget Bi, nggak mau sama sekali, tapi karena istrinya ya piye buat packagingnya dia kan akhirnya mereka pindah, benar-benar pindah. Nah ini horornya mana kan begitu. Nah setelah pindah hari itu dihitung-hitung namanya orang kejawen begitu ya, pas ini madepnya ke sini langkahnya kemari harusnya masuknya hari apa. Nah itu benar masuk ke sana karena nggak terlalu dekat, dipipil yang penting kasur dulu. Iya kasur dulu biasanya. Ya buat simbol lah begitu. Itu Nagadina katanya. Oh gitu ada naga-naganan apalan situ naga ya? hari katanya. Ya itu. Awas jangan sampai ngadepin itu, kalau ngadepin itu nanti dimakan gitu. Dimakan. Nah, itu kepercayaan ya, mitosnya itu seperti itu. Padahal cuma nempatin dan dibilang fasilitasnya udah komplit. Ya itu kasur yang paling bagus yang dibawa pun kasur lipat biar nggak ketahuan yang jelagang mana. Nah akhirnya sana, tapi ada satu hal yang memang ada sambutan yang cukup membuat Pak Yanto, dia itu bukan yang orang klinik, tapi karena memang hidupnya di lingkungan seperti itu, ini pokok pertanda begini begitu Bi. Jadi dia masuk ke rumah gede tersebut, tentu diatur sama Haji Dani ya, itu ditit remotan Bi pakainya itu apa kayak di depan rumahmu ini ada video gitu kan. Pura-puranya iya sih. Pura-puranya iya. Enggak ntar dikiranya ria gitu. Bentar ya bro, tanggung. Lo mau rame soalnya. Gimana? Ya tadi bisa jalan sendiri itu pintunya buka itu cengok melaku dewek ya Ji gitu kata istrinya. Wah ini nanti gimana? Itu diapain sih itu minta. Nah itu yang istrinya itu udah sinis banget, wong kayak rusak Pak, nanti pintunya rusak. Bu diam, udah diam urusanku, ini keluargaku katanya. Itu masuk ke dalam diajarin, sampai bolak-balik pencet sini, ke sini. Akhirnya masuk ke dalam rumah, tapi aku ini waktunya loh Mas. Pokoknya ini pintu udah tak buka, jenengan tuh lihat di dalam. Udah begitu kan istrinya, gede, kayak nggak pernah ke situ, Bi. Padahal lagi acara tertentu pernah ke situ, tapi ya kebawa situasi saking senengnya. Ini jadi rumahku nantinya begitu mungkin ya. Itu sampai keluar, wih, gede nih, ngono kan. Langsung itu Pak Dani menyerahkan kunci tadi, terus ada yang dipegangin sama istrinya, mungkin rupiah ya. Dia udah terlambat katanya. Istrinya Pak Yanto, dia udah terlambat. Itu dari luar juga, Pak ayo Pak lama amat sih digituin. Si prinsesnya begitu. Si Queen sorry. Begitu. Iya Bu sebentar. Akhirnya Miss Queen. Aku nggak bisa ngantar ke dalam. Nanti itu Pak Ijo yang pernah nempatin rumah ini, nanti yang ngajarin. Ngejelasin. Ngajarin kayak gimana. Misalnya ada bingung-bingung, ada apa aja,
telepon udah tak catetin di meja depan. Itu di situ ada nomor teleponku, nomor teleponnya istri kalau ada keluhan apa-apa. Pokoknya punten banget Mas, ini bukannya namanya saya menghina, tapi dinikmatin, monggo, moga-moga betah. Begitu. Satu, tadi lu sempat nyebut Pak Yanto itu orang yang percaya klinik dan ngelihat sesuatu yang aneh-aneh gitu kan, pertanda atau apa, tapi kayaknya belum lu lanjutin tadi. Karena itu masih di depan pintu, masih baru melongo sedikit begitu loh. Itu udah kerasa maksudnya? Udah keras, bukan, nanti akan melihat sesuatu. Jadi dia itu kan posisinya sore banget, mau ke Sandakala begitu, ngobrol kelamaan ini itu. Surup ya? Sebenarnya kelamaan di pintu tadi, ngetes pintu itu gimana buka-bukanya gitu loh. Nah itu akhirnya mereka jalan keluar. Udah mobil udah jalan, Pak ayo masuk toh Pak, ayo masuk, nanti Bu baca-baca dulu, namanya ini rumah lama, kita mau masuk baru ya tetap aja orang baru harus. Udah sempat kosong berarti ya? Udah sempat kosong, ada setengah bulanan lah begitu. Setengah bulan pun itu tadinya yang terakhir nungguin Pak Yanto sendiri, Pak Dani sendiri. Nah itu pas dibuka pintunya begitu, ini karena terasnya kan tetap luas ya, jadi lampu belum dinyalain tetap gelap. Itu pintunya bunyi cekrek gitu apa enggak? Ya mungkin enggak lah, pintu bagus, pintu bagus tuh halus. Sudah dikasih oli ya. Ada olinya ya. Nah itu baru masuk berapa langkah, persis di antara sofa yang sebelah kanan sama kiri itu kan lega, tengahnya berarti di bawah lampu yang macam-macam itu ornamen begitu lampu disco. Iya. Bukan ya? Bukan aja. Nah itu ada yang kalau orang sini ada yang lenggirik gitu loh. Apa ya? Lenggirik itu apa ya? Lenggirik itu gue pernah dengar, cuman pernah dengar ya. Itu ada penonjolan tapi lebih ke panjang seperti itu. Sesuatu kayak polisi tidur. Kayak polisi tidur. Itu ngertinya Pak Yanto tadinya itu karpet. Ngelonjor kali ya, ngelonjor. Padahal aku tahu, tak dramatisir. Pura-puranya begitu. Nah itu ada yang ngelonjor panjang begitu, kirain karpet, nyampe hampir kesaruk sama istrinya Pak Yanto. Itu Allah Akbar langsung seperti itu. Jadi mereka itu tapi nggak nyampe kenal gitu. Ya, lampu belum dinyalain. Belum dinyalain. Itu mereka ngelihat ular gede banget itu gede banget ular. Warnanya apa Pak waktu? Hitam. Aku nggak bisa ngelihat warna, yang jelas itu hitam semua di dalam. Yang jelas itu kirain karpet ngelonjor. Kepalanya ada nggak? Sono kayak di belakangnya itu sofa-sofa bagus itu. Nah buntutnya di sana, ini cuman badannya tok katanya begitu. Tapi kulitnya ndak halus kayaknya, udah bentuk-bentuk sisik-sisik begitu. Itu gede banget. Mau kesambar sama istriku, aku mundur lagi. Ya Allah, nyebut begitu terus mau mundur, mau keluar pintu lagi, ditarik sama istrinya. Pak, nggak ada begitu Jadi nggak ada, pas nengok ke depan ke dalam lagi nggak ada, cuman perasa ini tadi apa, pertanda apa, ular itu kan kurang bagus kalau di ini ya apa itu ya kan. Nah ini apalagi modelnya gede gilik, udah ada sisik-sisik begitu, tapi kepalanya nggak ada, buntut nggak ada. Kalau misalnya dihitung-hitung berapa meter ini panjangnya, ya tapi jelas. Ini dihitung nggak sempet? Enggak, tapi ini jelas goib. Oh ini kayaknya nggak beres, tapi ya wis bismillah. Itu kata siapa? Pak Yantonya? Pak Yanto, tapi aku udah kadung nampani, udah kadung iyain kan. Kita harus megang ucapan begitu kan. Tetap hari itu mereka masuk, nggak ada apa-apa, sampai mereka nempatin. Tapi di sisi lain Bu Narti mulai bahagia, dan ketika belanja juga seolah-olah tak punya rumah sendiri begitu sama anak-anak tetangga kampung yang lain loh ya. Ada tukang sayur apa, sekarang kamu jadi ya Ti, wisugi ya Ti. Lah sugi-sugi apa, orang dari saudara begitu. Dan namanya bentar lagi diambil, enggak diambil katanya, orang lama, orang disuruh ditempatin aku buat anak-anak aku, udah mulai ngarang seperti itu. Nah ini begitu juga, tapi yang sedih justru Pak Yanto kambing harus wirawiri ke sono. Nah tapi setelah saat itu tadi, seminggu persis kejadiannya itu malam, dia ngelihat sosok itu lagi ular lagi. Ngelihat sosok ular lagi, tapi bukan di depan, di ruang tengah. Nah, rumahnya itu ada jeglongannya begitu loh, lantainya itu pas di tengah. Jadi dia keluar kamar. Mereka sama istrinya lagi tidur begitu ya, ngelilir bahasanya, itu mau buang air kecil,
itu lampu dinyalain, terus lampunya cuma temaram aja. Itu ngelihat sosok ular itu melingkar di tengah dan bukan yang kepalanya biasa, tapi udah ada ya bahasa kayak naga begitulah. Tapi sepersekian detik dia ngelihat, langsung nyebut lagi, dia madep ke dalam ke kamar. Tapi apa ya, penasaran, dilihat lagi, itu nggak ada ular lagi di situ. Jadi cuma sepintas dulu. Cuman sepintas, dan setelah itu dia nyamperin ke tempat karpet yang di tengah tadi di bawah lampu itu, dia menemukan bilah keris. Dia menemukan bilah keris, kerisnya persis, ornamennya itu ada ya dari gagangnya apa, kok nggak hafal keris gitu ya. Itu ada naganya seperti itu, persis kata orang apa naga apalah seperti itu. Itu dipegang sama Pak Yanto. Bu, aku dapat ini Bu, yang aku lihat itu tadi itu ular, tapi lama-lama kok masuk neng aku dapat ini. Wah, iki keris sing anu-anu Pak, sing nggo sugi-sugi wong gitu katanya, buat bisa kekayaan dan lain-lain. Wah, harusnya aku nelpon sama ini adikku ya Dani ya, nggak usah, tinggal dipegang aja. Dia yang ngomong seperti itu istrinya. Tapi semenjak saat itu, malam itu semua berjalan biasa aja. Paginya Pak Yanto nggak mau ke sawah, Bi. Pak Yanto diomongin, Pak, sudah siang Pak, katanya mau ini nyiramin bawang katanya begitu. Kamu yang nyiramin, aku nggak mau katanya. Dari mulai sejak saat itu dia nggak mau ke sawah sama sekali, Bi. Perangainya berubah. Perangainya langsung berubah. Dia nggak mau ke sawah, nggak mau nyapu bersih apa di rumah, nggak mau nyari rumput segala macam. Itu bener-bener sampai istrinya, kok suamiku begini banget, berubah banget. Apa perubahannya tuh kenapa? Apa gara-gara megang benda itu tadi? Nyampe bendanya dicari-cariin gitu ya, dimaki-maki. Kamu jangan ngajarin yang enggak sama suamiku, begitu loh. Aku suaminya nggak begitu, dia orang baik, tapi kok bisa sampai begitu? Jadi nyampe makan aja nggak mau yang unsurnya kayak tumbuh-tumbuhan, nggak mau. Jadi harus daging semua, makanya maunya yang daging. Ya ada sih nasinya, tapi nggak ada lauk-lauk yang lain. Harus makan enak, pokoknya melangkrik banget di situ. Tapi ya bagusnya nggak keluar rumah, maunya di dalam rumah, tapi marah-marah, main tangan seperti itu, Bi. Sampai anaknya yang di luar kota gitu main tangan tuh gimana? Gini ya, gini bikin kapal begitu. Itu kan main tangan ya. Gitu. Nah ya aja deh. Nah, itu sampai main tangan, sampai jadi perangainya kasar, berubah 180 derajat, sampai diteleponin anak-anak yang di luar kota. Mereka ngelingi gitu ya, namanya apa ya, ngelingi ya, mengingatkan bapaknya, kok Pak jadi begini-begini, malah kena semprot juga. Jadi nggak bisa diapa-apain. Pokoknya orang berubah kan biasanya ada waktu gitu ya. Itu langsung dari malam itu gitu ya, langsung cep begitu. Nah ini berlarut-larut sampai sekitar 2 bulan. Dan ini apa namanya, tinggalannya Pak Dani itu udah bais kan, udah habis buat yang ini sih ya, cara hidupnya udah begitu. Paginya masak daging, rokok disediain, kopi, udah tinggal kayak kita aja begini, medang-medangan, tapi sendiri maunya, Bi. Jadi nggak suka ada tamu, bahkan kayak ada orang buat nyembuhin gitu ya, enggak, jangan boleh masuk, ditutup dari dalam. Jadi nggak bisa ada orang masuk selain memang dia ngizinin begitu ya. Tapi menikmati rumah itu di dalam, pokoknya di mana aja, boles, nyantai, marah-marah, minta ini minta itu. Nah satu ketika ini ada kawannya Pak Yanto, kawan lama begitu ya, tapi sering berhubungan masalah jual beli kambing. Jual beli kambing tadi nyari di rumah lama, itu bilangin sama tetangganya, lu saya wis dadi wong sugih kok, sekarang udah jadi orang kaya. Oh tenane, ya sepi nih, enggak ding, pindah ke rumahnya adiknya, ke Haji Dani. Lu biasanya dia bersikeras, nggak mau, dia mah orangnya nggak begitu. Iya tapi ini udah di sana mau 2 bulan, tapi kayaknya ada kabar yang nggak enak. Kabar apa, kata tetangganya lebih? Yuk katanya orangnya jadi berubah, orangnya jadi angel, jadi angkuh, jadi susah. Angkuh. Tapi itu katanya orang nggak pernah keluar rumah. Akhirnya dicarilah apa ya tadi kebenarannya sama kawannya tadi yang tukang beli kambing. Tapi ya susah, namanya rumah pagar gede begitu ya, rumah gede begitu. Tapi momennya diambil pada saat istrinya itu belanja sayur keluar begitu loh. Karena sudah akrab banget. Ya istrinya selalu menyembunyikan itu di depan tetangga yang lain. Tapi buat sama yang tadi udah akrab itu kan, ya cerita semuanya. Nah itu singkat ceritanya mereka itu akhirnya
jalan karena tukang kambing itu pernah main ke tempat kita sana di anak-anak Nilas Luhur begitu ya. Akhirnya mereka pacaran. Jalan, lu bilang tadi jalan, mereka jalan tuh pacaran, tukang kambing sama istrinya Pak Yanto. Tukang kambing sama istrinya Pak Yanto menikah. Ya enggak, maksudnya mereka itu ngobrol-ngobrol, akhirnya ada temu pikir, dikasih solusi gimana kalau cerita sama anak-anak itu. Karena kemarin aku habis dapat masalah, ya alhamdulillah ada solusinya begitu. Kirain jalan maksudnya. Habis itu setelah ngobrol curhat-curhat gitu, udah kamu sama aku aja. Aku juga udah gak betah banget gitu ya. Kayak gitu. Terus. Ini durasi. Nah, itu udah mau 5 jam ini. Mereka itu datang ke tempat anak-anak, ke tempat kami begitu ya. Dan biasanya kalau orang datang ke minta tolong sesuatu, biasanya apalan yang datang, bukan yang ditanyain gitu loh, Bi. Jadi mereka cerita, itu bapakku begini itu gara-gara megang keris ini, soalnya perangnya jadi berubah, itu nggak beres. Yang datang sorry siapa? Anaknya? Enggak, ini siapa istrinya? Oh, istrinya datang sama tukang kambing tadi. Itu datang ke sana ngobrol. Mereka ngedate berdua datang sih. Enggak sorry bercanda. Enggak, cuma bercanda doang. Itu mewakili dong, datangnya juga sendiri-sendiri kan ke sana. Akhirnya ngobrol. Itu biasa pintaran dia karena pindah ke rumah itu, suamiku jadi begini semenjak megang keris itu. Tapi setelah dilihat ternyata bukan begitu. Kalau keris itu memang kayak jatuh waris, pernah ada tinggalan masa lalu begitu ya, yang jatuhnya harus ke tadi siapa namanya Pak Yanto, karena dia anak tertua seperti itulah ya. Tapi untuk perangainya itu justru rumah tadi masalahnya. Rumah itu bukan rumah yang dibangun baru oleh Pak Yanto, Pak Dani, tapi dia beli dari orang kota. Orang kota yang memang misterius, nggak tahu siapa dulu, ceritanya apa. Tahu-tahu bangun di situ aja. Tahu-tahu bangun di situ, rumah gede, ya paling gede sendiri di antara rumah-rumah yang lain, bangun tapi nggak lama orangnya dikabarkan entah meninggal entah apa, itu suwung, entah itu suwung, terus ada orang yang ngurusin, terus pindah tangan ke Pak Dani. Itu ceritanya nggak tahu gimana. Ahli warisnya lah ya pokoknya. Nah ini akhirnya dibuka, kenapa Pak Dani itu nggak mau nempatin. Sebenarnya di rumah itu kayak ada semacam perjanjian, perjanjian antara pemilik yang dahulu sama makhluk lain, bukannya tadi keris tadi. Dan itu memakan ya tumbal, dia juga sangat strength ininya, powernya, dan mempengaruhi penghuni-penghuni rumah yang ada di situ. Berarti itu kayak semacam rumah perjanjian gitu ya? Nah iya, jadi kayak Pak Dani salahnya nggak terbuka sama Pak Yanto, mungkin sayang ya udah beli rumah itu ya kan, tapi kakaknya yang buat tuh sono tempetin daripada bayar orang begitu, salahnya nggak terbuka. Jadi untuk tadinya sangkaannya itu karena megang tadi keris tadi, ternyata bukan. Ternyata dari rumahnya itu. Dari rumah tersebut memang seperti itu. Alhasil sembuh. Alhasil sekarang berangsur sembuh. Lagi proses berarti. Lagi proses gitu. Udah masih ninggalin tempat itu enggak? Udah enggak. Udah enggak pindah ke rumah yang ada kambingnya itu. Kata istrinya, ngeyel bapaknya, padahal aku yang nggak mau gitu. Asem gitu kan. Itu ceritanya seperti itu, dia yang ngeyel, katanya suaminya yang ngeyel. Tapi untuk kayak masalah kayak tadi keris itu tadi enggak ngaruh. Bukan itunya ya. Iya, tapi itu ada perjanjian masa lalu seperti itu. Iya. Udah. Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Ceritanya sebenarnya menarik sih. Menarik. Ya, kita ambil aja sesuatu yang positif ya, Bro. Kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Yang menarik itu tadi perangai istri-istrinya kayak gitu. Angel ya, Bi. Lu meraninya tuh bagus gitu gimana? Oh iya. Aku natural, Bi. Gue kan orangnya jarang muji orang, dan kali ini gue muji berarti valid gitu ya. Oke. Nanti urusannya di belakang. Enggak usah. Niru ini tuh. Enggak usah. Kirain mau belajar. Enggak. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya tadi. Kawan-kawan juga di rumah terima kasih banyak udah mau nonton, udah mau dengerin kita ya. Jadi kita nggak ngambil kesimpulan apa-apa dari cerita ini, biar kawan-kawan aja nanti yang nambahin gini, acara ini disponsori oleh Tramos Gede ini. Banyak yang bahas soalnya. Airnya tinggal dikit gitu. Kalau dengar komentar banyak yang bahas loh.
Asli. Serius. Serius. Iya lah gue baca lah. Iya. Gue baca, tapi nggak apa-apa itu biar lanjut. sekali-kali gitu kan. Dulu kan ada tanaman tapi udah mati. Baik. Dan terima kasih semuanya. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Semoga kita tetap dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, dan siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode ngobor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.